Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Handayani. Saya mahasiswa dari Teknologi Pendidikan Universitas Sriwijaya semester 1. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Jadi yang pertama, di sini saya akan menampilkan yaitu sebuah pertanyaan dari dosen saya yang dimulai dari pertanyaan yang pertama. Oke. 1, 2, 3. Oke, dari pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan jenis-jenis akuntabilitas pendidikan. Jadi jenis-jenis akuntabilitas pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama, keberhasilan profesional dan sistem. Jadi akuntabilitas profesional yaitu merupakan akuntabilitas yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi tingkat keberhasilan dari seorang guru dalam mengajar itu ditinjau dari bagaimana cara proses mereka mengajar. Sedangkan akuntabilitas keberhasilan yaitu keberhasilan dalam memiliki sistem apa yang akan digunakan, seperti contohnya hasil dari karya seperti anak didik yang dididik dari awal hingga akhir, itu merupakan akuntabilitas keberhasilan. Sedangkan akuntabilitas sistem yaitu di mana sama seperti yang kita ketahui, yaitu sistem itu adalah proses. Jadi di sini yang lebih mempengaruhi yaitu sistemnya, seperti cara belajarnya, proses belajarnya, dan cara apa yang digunakan oleh pendidik dan tenaga pendidik ataupun peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, nah, prinsip-prinsip dari akuntabilitas pendidikan yaitu yang pertama yaitu mengontrak performan. Dalam hal ini yaitu mengontrak performan yaitu seseorang itu harus meninjau performan apa yang mereka miliki serta hal apa saja yang bisa mereka lakukan. Yang selanjutnya itu memiliki kunci pembentuk arah. Dalam hal ini kunci pembentuk arah yaitu apa saja yang bisa menjadi arahan bagi mereka dalam mengakuntabilitas pendidikan apa yang akan mereka lakukan. Selanjutnya itu ada jaminan pendidikan. Nah, akuntabilitas ini memiliki jaminan pendidikan. Dalam jaminan pendidikan ini, hal apa saja yang bisa dimiliki oleh seseorang untuk menjamin suatu mutu dalam melakukan pendidikan. Selanjutnya itu pemberian insentif sebagai imbalan. Jadi pemberian insentif ini merupakan biasanya yaitu tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada seorang peserta didik dalam memberikan apresiasi dalam mendidik peserta didik. Nah, untuk yang kedua yaitu soalnya yaitu dalam upaya memperbaiki kinerja pendidikan dipersyaratkan adanya perencanaan berdasarkan pada analisis kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang. Jelaskan pernyataan di atas. Jadi jawaban nomor 2 yaitu, jadi kinerja pendidikan yaitu memiliki upaya dalam memperbaiki kinerjanya. Jadi syaratnya harus kita melihat apa saja kekuatan yang kita lihat dari kinerja pendidikan. Contohnya, saya mempunyai pekerjaan pada sebuah instansi sebuah sekolah dasar. Jadi dalam sebuah sekolah dasar ini saya memiliki yang namanya RENSTRA atau rencana strategis pembelajaran. Rencana strategis ini digunakan oleh sekolah untuk melihat analisis apa saja yang bisa dilakukan. Contohnya yaitu analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini yaitu bertujuan untuk mengetahui kelemahan, peluang, serta sistem, serta tantangan apa saja yang bisa kita lakukan. Contohnya yaitu kekuatan. Jadi kekuatan itu kekuatan apa saja yang dimiliki oleh sekolah saya. Selanjutnya kelemahan. Jadi kelemahan apa yang bisa dilihat dari sekolah saya. Selanjutnya yaitu peluang. Jadi di sini adalah peluang itu peluang apa saja yang bisa kita dapatkan dari sekolah tempat kita bekerja. Selanjutnya yaitu opportunities, yaitu tempat di mana kita bisa melihat bagian-bagian apa saja yang bisa kita kerjakan dari sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip perencanaan demand driven jika dikaitkan dengan analisis SWOT dalam sebuah perencanaan pendidikan. Jadi untuk jawaban nomor 3 yaitu demand driven dikaitkan dengan SWOT dalam hal ini karena demand driven sendiri mengharapkan dunia ikatan kerja dalam sebuah instansi sekolah kejuruan. Demand driven ini bertujuan seperti ini. Jadi demand driven ini menginginkan dunia industri itu sebagai pemasok, seperti penyedia lapangan pekerjaan bagi anak yang bersekolah di dunia kejuruan. Contohnya yaitu sebuah sekolah SMK. Anak SMK itu dididik bukan untuk sebagai anak yang berkuliah, tapi mereka itu dididik sebagai anak ketika mereka lulus, mereka itu bisa menjadi
seseorang yang mampu bekerja di pada sebuah instansi. Nah, kaitannya demand driven dengan analisis SWOT ini, jadi demand driven ini bisa melihat bagaimana seorang anak itu bisa tumbuh, bisa berkembang tanpa harus berkuliah seperti itu. Jadi kelemahan, kekuatan, peluang, serta manfaat apa saja yang bisa dimiliki oleh anak tersebut bisa diterapkan dalam industri. Nah, industri inilah yang diharapkan oleh demand driven sebagai tempat untuk memberikan jasa sebuah pekerjaan. Baiklah, untuk soal nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan mengutamakan nilai-nilai manusiawi. Pendidikan membangun manusia yang harus mampu membangun dirinya dan masyarakat. Jadi perencanaan pendidikan manusiawi dalam hal ini yaitu berarti seseorang individu itu harus mampu memiliki pemikiran yang dinamis terhadap masyarakat. Kenapa demikian? Karena pemikiran yang dinamis yang dimiliki seorang individu mampu membentuk sebuah karakter yang baik. Nah, perencanaan pendidikan ini adalah sebuah proses yang terencana. Dalam hal ini bisa kita lihat seperti ini. Seseorang individu membuat perencanaan dalam sebuah instansi sekolah. Tentunya mereka akan melihat lingkungan mereka, apa saja yang mereka amati di sana, serta peranan apa saja yang bisa mereka lakukan terhadap masyarakat tersebut. Nah, hal ini sangat erat kaitannya terhadap perencanaan pendidikan tersebut. Nah, jadi setiap seorang individu itu bisa membentuk sebuah karakter menjadi sesuatu yang lebih dinamis dengan adanya perencanaan pendidikan yang bersifat secara manusiawi. Itu artinya. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 5 yaitu berikan komentar Anda terhadap sistem perencanaan pendidikan kita saat ini jika dipandang dari sisi kemajuan ilmu, teknologi, dan seni. Menurut saya, komentar saya terhadap perencanaan pendidikan di Indonesia saat ini itu tentunya sangat baik. Hal ini bisa dikatakan demikian karena dengan adanya perencanaan pendidikan ini kita bisa melihat sistem apa saja yang ada di Indonesia. Nah, perencanaan pendidikan ini dari bidang sisi ilmu yaitu Indonesia ini sepertinya sudah mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini seperti apa contohnya? Seperti bencana COVID-19 seperti sekarang, Indonesia ini sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh terhadap siswa melalui untuk anak SD dan menengah sampai SMA, biasanya mereka menerapkan sistem pembelajaran melewati aplikasi Google Classroom atau WA atau sebagainya. Dan untuk mahasiswa, mereka biasanya menerapkan sistem pembelajaran dengan menggunakan cara aplikasi e-learning atau Zoom meeting. Tentunya hal ini sangat berkembang. Nah, dalam bidang teknologi, sisi ilmu ini sangat saling berkaitan. Nah, dalam bidang seni, tentunya aplikasi yang digunakan itu pun bervariasi. Seperti mahasiswa, mereka tidak hanya memfokuskan menggunakan aplikasi e-learning saja, tetapi mereka bisa menggunakan Big Blue Button atau juga mereka bisa menggunakan aplikasi seperti video call secara langsung terhadap dosen. Nah, hal ini tentunya memiliki variasi seni. Variasi seni, seorang mahasiswa bisa mendengar suara dosen secara langsung dan dosen bisa mendengar suara mahasiswa secara langsung. Dan tanpa orang lain ketahui, penggunaan alat-alat terbaru seperti earphone, orang lain tidak bisa mendengar, tapi mahasiswa itu bisa mendengar secara langsung. Itu termasuk dalam seni dalam mengatur sistem pendidikan yang ada saat ini. Baiklah, mungkin itulah jawaban puas dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk itu saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.